Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari sahabat kita, namanya Ibu Vika dari Malang. Bu Vika ini menceritakan beliau punya pinjaman di bank pemerintah. Nilainya nggak besar, cuma sekitar 50 juta rupiah saja, menggunakan jaminan BPKB yang menurut beliau nilai jaminannya lebih rendah daripada nilai utangnya. Beliau tidak menceritakan jenis kendaraannya apa, tapi yang jelas saat ini beliau merasa dalam tekanan kuat dari petugas bank, karena petugas bank meminta supaya beliau menjual jaminannya sendiri dan membawa calon pembelinya ke kantor bank gitu ya. Nah, beliau menanyakan apakah saya harus membayar sisa hutang yang belum lunas bila nanti aset saya jual. Pertanyaan ini sudah pernah pertanyaan serupa ini pernah saya bahas di konten saya sebelumnya ya. Tapi saya akan bahas lagi karena mungkin akan saya ulas dalam perspektif yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, tentu bila kita dalam posisi seperti Ibu Vika ini, tentu ngapain repot-repot ya, karena pinjaman kita jauh lebih besar daripada hutang, daripada jaminannya, sehingga posisi tawar debitur itu lebih kuat. Artinya kalau debitur dalam posisi saat ini menunggak seperti Bu Vika ini katanya sudah menunggak 1 tahun, dan kemudian pihak bank menghendaki agar Bu Vika menjual sendiri, tentu Bu Vika nggak perlu mengikuti kemauan bank ya. Cukup dijawab Anda punya hak eksekusi atas kredit macet saya, Anda punya hak untuk melelang kendaraan saya. Ya kalau mau dieksekusi, mau dilelang silakan saja gitu. Tapi tidak perlu juga saya harus mencarikan pembeli gitu. Jawab saja kalau menurut pribadi saya tidak mau menjual aset ini karena saya masih membutuhkannya, tinggal dijawab begitu saja. Tapi bila mana bank sendiri menghendaki untuk mengeksekusi, saya menghormati karena memang bank punya hak mengeksekusi atas agunan yang saya serahkan kepada bank gitu. Jadi cukup dijawab seperti itu, tidak perlu mengikuti kemauan pihak bank ya. Kenapa bank mengendaki agar beliau menjual sendiri jaminannya? Karena bank menyadari kalau mobil itu dieksekusi itu tidak akan bisa melunasi utangnya. Walaupun sempat disampaikan bahwa bank akan menagih kekurangannya bila nanti aset dieksekusi tidak cukup untuk melunasi. Ya itu biarin aja, dari pihak bank maunya gitu, tapi pihak kita kan sebagai debitur yang namanya jaminan, ya apa yang sudah kita serahkan gitu. Ketika tidak lunas ya bank tidak bisa menuntut pembayaran atau pelunasan sisanya kepada kita atas aset-aset lain yang tidak kita jaminkan gitu. Jadi tidak ada kewajiban debitur untuk membayar sisa kekurangannya. Saya tadi sudah sampaikan, saya akan menjawab dari perspektif yang berbeda. Jadi kenapa bank sampai melakukan seperti itu? Ya, kenapa bank mau memberikan kredit jauh lebih besar daripada agunannya? Jadi pertama penyebabnya adalah reputasi. Mungkin beliau ini sebelumnya sudah punya pinjaman lancar, sehingga dengan jaminan yang ada kemudian ditingkatkan pinjamannya, sehingga yang terakhir pinjamannya itu adalah jauh lebih besar daripada jaminannya. Itu kemungkinan pertama, debiturnya punya reputasi baik, rapot yang baik ya. Yang kedua itu kemungkinannya bahwa adalah bank itu tingkat persaingannya ketat ya. Bank itu bisnisnya bersaing dengan bank-bank lain yang mungkin juga memberi kemudahan, keringanan yang menarik, sehingga bank berpikir daripada saya harus memulai memberi kredit baru kepada nasabah baru dengan spekulasi, dengan resiko kemacetan yang lebih tinggi, daripada saya memberikan kepada nasabah lama yang sudah jelas rapotnya baik, sehingga mereka kecenderungan mau mengikuti atau mau memenuhi permintaan nasabah untuk memberikan
kredit yang dibutuhkan. Jadi itu kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah bahwa jaminan utama atas sebuah kredit yang dicairkan adalah usahanya, ya. Jaminan utama atas kredit yang diberikan bank kepada nasabah itu adalah usahanya, sehingga selama usahanya itu memang prospektif, apalagi rapot angsurannya sebelumnya bagus, maka bank akan cenderung memberikan kredit jauh lebih besar daripada agunan, ya, karena agunan itu sifatnya adalah second opinion. Agunan itu sifatnya adalah jaminan kedua. Jaminan pertama adalah bisnisnya, sehingga sangat wajar apa yang terjadi pada Bu Vika ini. Bank melampaui nilai agunan, pemberian kreditnya melampaui nilai agunan. Nah, memang dilematisnya adalah ketika kemudian nasabah mengalami kendala usaha, ya. Sebelumnya lancar, bagus gitu, kemudian sekarang mengalami kendala, sehingga yang terjadi bank dalam posisi dilema, tidak bisa mengeksekusi karena nilai jaminannya lebih rendah. Begitu juga terhadap mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan lihat konten-konten di YouTube atau di TikTok yang membahas kredit macet, yang menceritakan bahwa seseorang punya pinjaman 50 miliar kemudian hanya melunasi sebesar 40 miliar atau 35 miliar saja. Nah, itu kasusnya sama, karena nasabah yang meniti karir sehingga mempunyai pinjaman sampai sebesar 50 miliar misalnya, itu karena beliau itu merupakan nasabah lama yang memang punya reputasi baik. Jadi naik sehingga akhirnya mencapai 50 miliar. Nah, kenapa bisa hanya melunasi misalnya tadi 35 miliar? Ya karena tadi saya sampaikan bahwa jaminan utama atas kredit yang dibiayai oleh bank adalah usahanya nasabah. Itu jaminan utama. Dan jaminan yang bersifat kebendaan yang diserahkan itu adalah jaminan kedua atau second opinion. Itulah yang terjadi kenapa akhirnya bank terjebak pada kondisi seperti Bu Vika tadi. Jadi tentu memang itu risiko bisnis. Tentu pasti mereka juga sudah mempertimbangkan penyelesaiannya, sudah mempertimbangkan risiko bisnisnya, sudah tahu seberapa besar saya bisa menanggung kerugian kalau sampai ini terjadi tunggakan gitu. Makanya kenapa bank saat ini dalam kebijakan penyelesaian kredit bermasalah, ya, kredit macet, mereka sampai mau melelang secara konkuren. Lelang konkuren adalah lelang yang dilakukan di bawah nilai pokok hutang. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tadi daripada tidak ada penyelesaian, daripada deadlock, debitur sendiri tidak mau menjual asetnya karena tahu posisinya dengan aset yang ada tidak cukup untuk melunasi. Kemudian bank sendiri juga kesulitan untuk melelang dengan harga yang bisa untuk melunasi utangnya, maka akhirnya bank ambil keputusan melelang di bawah pokok hutang. Jadi jangankan untung, jangankan dapat bunga ataupun denda dari lelangnya, bahkan dia mau merugi sehingga dilelang di bawah pokok hutang. Itulah yang risiko terburuk yang diambil oleh bank agar mereka bisa segera mendapatkan dana segar untuk bisa diputarkan kembali ke nasabah barunya. Demikian penjelasan saya, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.